dan Maung Bandung berhasil mengamankan 3 poin di markas mereka, Gelora Bandung Lautan Api, di hadapan para bobotoh yang sangat fanatik, militan terhadap Pangeran Biru ini, dan 2 gol. Kita tahu bersama bahwa Tom Hai, sang gelandang elegan yang juga pemain timnas kita, mencetak gol. Gol kedua dia pada musim ini. Satu lagi adalah pemain pengganti Tom Hai di babak kedua, Sadil Ramdhani, yang mencetak gol. Tom lewat penalti setelah Robby Darwish dijatuhkan oleh Ridho Syuhada, dan juga bagaimana Sadil memanfaatkan assist yang sangat baik dilakukan oleh Berginho. Nah, yang menarik di sini, ketika Persib mendapatkan 3 poin, artinya mereka sudah 47 poin. Ini kemenangan ke-15 mereka pada musim ini dalam 20 pekan yang sudah dimainkan dengan 2 imbang dan 3 kalah. Dan kemenangan 2 gol ini ke Malut United itu menjadi gol ke-31 mereka untuk musim ini. Mereka punya plus 20 setelah kemasukan hanya 11 kali. Ya berarti pertahanan mereka yang sangat kuat tentunya ya. Dan ini menegaskan bahwa Persib itu sulit dikalahkan di kandang, tidak ternoda. Mereka selalu bisa menang pada musim ini. Jadi sebelum-sebelumnya kan saya sudah bilang, kalau Persib ini terus mengamankan semua pertandingan di kandang sampai pada akhir nanti ya musim ini, ya mereka bisa menjadi juara. Ya, sulit untuk bisa menghadang mereka. Kalau mereka terus dengan 3 poin, tidak pernah kalah, tidak pernah imbang. Selebihnya mereka ambil di luar lapangan, di luar pertandingan yang bermain di GBLA ya. Artinya mereka tandang lah. Ya, kalau itu mereka bisa dapatkan poin-poin ini ya. Dan itu yang dilakukan oleh tim asuhan Boyan Hodak. Belum memainkan Lavain Gurzawa, Dion Marks yang masih ada di bangku cadangan. Dan Boyan Hodak ini yang sulit untuk dipahami ya teman-teman. Dengan kecerdasan, kejelian dari Boyan, tidak ada yang menduga susunan line up pun pasti akan di luar perkiraan ya, pelatih Henry Susilo dari Malut United. Ya dia memainkan pemain-pemain yang memang ya karena kedalaman oke lah, kedalaman siapapun dimainkan bagus. Tetapi starting 11-nya itu oke, Teja di bawah Mister baik. Frank Putros bisa bermain di 2 sisi flank ya, di fullback kiri atau kanan, tapi Putros bermain di kanan. Tapi dia langsung memainkan 3 sekaligus pemain belakang ya. Jarang-jarang dimainkan misalnya Barba, ada di sana Julio Cesar, Matricardi main secara bersamaan. Apalagi kalau bermain dengan flat 4 pemain belakang. Pasti mungkin bisa Barba cadangan atau Matricardi atau Julio Cesar, 2 dia pakai. Ya di bek kiri itu kan masih bisa ada Eliano Reinders juga bisa bermain di sana, Dewa juga bisa ada di sana, ya walaupun Van Putros bisa bermain di bek kiri ya. Nah tapi ini ketika dengan formasi ya, yang kita tahu 4-2-3-1 ada 2 pivot ya yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Ya 4 tadi yang kita sudah lihat, Barba justru berdiri di kiri, ya teman-teman. Ya, Barba kemudian 2 tengah itu Julio Cesar dan Matricardi, Putros di kanan. 2 yang lebih bermain pivot adalah Tom Haye dan Eliano Reinders yang bermain. Nah, disinilah yang saya bilang tadi di awal itu menarik. Dia memainkan 1 kali 3 pemain yang tipikal sebenarnya di antara 3 ini cuma 1 yang lebih attack, yaitu Kapten ya Beckham Putra. Tetapi Adam Alis dan Robby Darwish adalah tipikal pemain yang lebih kuat sebenarnya dalam bertahan. Tapi di 3 didorong ke depan. Memang bisa bergantian dengan Eliano. Tapi ada Robby Darwish dan Adam Alis. Padahal dia masih punya Lucho ya. Luciano Goycochea katakan bisa dia mainkan. Ya, kalau Barba tidak bisa bermain misalnya di kiri masih bisa ada Dewa atau Eliano dia tarik ke bek kiri. Tetapi tidak. Robby Darwish yang main. Adam Alis yang main. Saya pikir ada perhitungan yang cermat dan matang dari seorang Boyan dengan menempatkan seorang William Barros sebagai false nine di depan, karena William Barros mainnya juga sangat bagus ya. Artinya dia juga punya naluri mencetak gol, 7 gol 1 assist sejauh ini dan oke. Padahal ada Andrew Jung yang bisa dimainkan ya.
Ada Berginya juga, tapi dia main dengan Julian Barros. Beckham yang bermain agak ke kiri. Itu yang memang sulit dipahami ya, bisa dilihat. Tapi itulah Boyan Hodak. Dia bisa melakukan segala hal yang tidak diketahui oleh lawan dan bisa membuat surprise, kejutan di lapangan. Karena siapapun yang main pasti sudah dipikirkan secara matang dengan taktik dia. Dan semua berjalan dengan baik. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.